Assalamualaikum. Balik lagi di Adel Reksa. Oke deh, buat teman-teman semua, biar Adel tetap semangat, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke deh, happy for watching. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di Adel Reksa. Kali ini Adel mau ceritain salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Bandar Lampung dan itu terkenal banget. Kalau itu tuh serem gitu kan, angker juga. Jadi wisata yang bakal Adel bahas adalah Sumur Putri. Pasti banyak dari kalian yang warga, khususnya warga Lampung, banyak yang udah tahu kalau Sumur Putri itu memang banyak misterinya. Jadi Sumur Putri itu awalnya adalah suatu kelurahan dan memang masih tetap jadi kelurahan, berada di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dan nanti Adel bakalan kasih lihat gimana suasananya di sana. Jadi ikutin terus, oke? Nah, ini guys penampakan di sekitar Sumur Putri. Kita bisa lihat ya di atas itu kayak ada hutan gitu. Penampakannya hutan hijau asri banget dan indah banget. Sejauh mata memandang sih bagus banget ya view-nya. Dan kita bisa lihat nanti di sekitar sini ada jembatan. Dan ini cuma muat 2 orang aja. Jadi buat teman-teman semua bisa swafoto di sini. Dan kita bisa lihat pemandangannya memang sangat sederhana. Tapi ini benar-benar tempatnya tuh bagus gitu. Cuma kurang terawat aja ya. Kurang fasilitasnya masih kurang mumpuni. Dan semoga pemerintah daerah semakin memperbaiki ya. Kita bisa lihat di situ ada parkir motor juga, itu murah banget cuma Rp2.000 dan di pojokan ada yang jualan makanan juga. Itu makanannya murah-murah karena memang pengunjungnya kalau weekend lumayan rame, cuma karena ini posisinya memang masih sepi karena posisinya masih siang banget dan panas banget. Di sini juga ada, kita bisa kayak ada anak tangga gitu bisa naik ke atas, cuma ini aku nggak naik ke atas karena aku ngerasa kayaknya nggak usah aja. Nanti aku bakalan ceritain kenapa aku jadi nggak pengen naik ke atas. Nanti aku bakalan ceritain ke teman-teman. Ini jadi viewnya ini seperti ini ya. Nanti aku ceritain yang lebih lengkap lagi tentang legenda dari Sumur Putri ini. Oke deh, tetap semangat. Jangan lupa di subscribe. Tonton lagi ya. Dari Sumur Putri tersebut. Sumur Putri, ada jelasin dulu. Sumur Putri sekarang adalah suatu kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Jadi ceritanya, kenapa sampai dikasih nama Sumur Putri dan bisa jadi destinasi wisata di Bandar Lampung? Ini bukan cerita awam lagi dan bukan rahasia suatu daerah lagi, karena ini sudah memang sangat terkenal. Bahkan banyak warga yang benar-benar merasakan khasiat dari sumur itu. Kenapa sampai dikasih nama Sumur Putri dan kenapa banyak yang bilang itu seram? Jadi buat teman-teman semua tetap dengerin Adel cerita, oke? Sumur Putri, menurut cerita dari masyarakat, ini Adel juga baca beberapa artikel yang udah Adel baca dan banyak banget sumber-sumber yang udah Adel pelajarin dulu. Kenapa Adel mencari tahu tentang Sumur Putri? Itu karena kemarin video sebelumnya itu Adel benar-benar posisinya sedang main di wisata, destinasi wisata Sumur Putri itu untuk pembuatan video review di Pantai Clara sebelumnya. Jadi pas saya balik sama temen itu balik dari Pantai Clara, kebetulan melintasi jalan dan kok banyak nih yang belok ke situ. Kenapa kan? Karena Adel penasaran juga dan memang sebelumnya memang belum pernah juga kan ke situ. Tadinya berpikir untuk kita mau swafoto aja dan akhirnya sampai buat video juga di situ.
Itu awalnya masih belum penasaran ini tempat apa, itu masih belum penasaran karena cuma mikirnya tempatnya bagus dan pemandangannya menurut Adel tuh asri, indah, dan bisa ngerasa kayak oh mungkin feel-nya bakalan bagus di sini. Waktu Adel pembuatan video itu ngerasa kayak ada sesuatu yang ngebuat Adel tuh ngerasa kayak nggak enak banget, dan ini memang Adel alami juga. Menurut Adel itu meskipun itu siang tapi punya perasaan bad feeling gitu, karena Adel ngerasa kayak suasana tempat itu tuh kayak kurang kurang di gimana ya, di hati tuh kayak ada sesuatu yang perlu Adel tahu di tempat itu gitu, cuma nggak bisa keungkap dengan omongan, dan memang masih menikmati suasana itu ya, meskipun itu nggak terlalu lama, ada sekitar 40 menit di situ untuk beristirahat juga. Dan 1 hari 2 hari masih belum kepikiran sama perasaannya waktu itu, karena waktu itu cuma ngomong sama temen aja, kayaknya ada yang ngeliatin kita ya di atas, kayaknya ada yang ngeliatin kita di pojokan sana. Dan waktu kita lihat juga memang gak ada siapa-siapa, sampai akhirnya itu kebawa pikiran terus sampai pulang guys. Nah jadi sampai Adel tuh pulang ke rumah itu masih tetap kepikiran itu ada apa ya tempat itu. Jadi scroll foto gitu kan, kayaknya pengen tahu deh ini Sumur Putri itu apa gitu kan. Emang kan ada pelangnya gitu kan, ada Sumur Putri gitu. Jadi kayak apa ya, kayaknya memang harus Adel pelajarin nih Sumur Putri itu apa. Memang nggak tahu kenapa memang punya perasaan ke arah situ. Dan ternyata guys, waktu Adel ngeliat di Google scroll gitu kan, terkenal banget bahwa Sumur Putri itu serem, angker, dan ada cerita mistis. Bahkan emang ada legendanya, bahkan masyarakat Lampung, ternyata masyarakat Lampung itu sudah banyak warga yang mengetahui, bahkan bukan hanya masyarakat Lampung. Jadi baru tahu juga kan setelah lihat itu, lihat review-reviewnya juga, ya Allah ternyata Sumur Putri ini udah sangat terkenal sampai ke Pulau Jawa, sampai manapun guys, karena khasiat dari Sumur Putri dan Kali Akar. Jadi Kali Akar dan Sumur Putri itu udah kayak sepasang gitu, karena warga meyakini bahwasanya air Sumur Putri itu memiliki khasiat bisa sebagai perekat cinta kasih dan bisa untuk menyembuhkan penyakit, berbagai macam penyakit. Jadi banyak warga yang berdatangan bahkan dari Pulau Jawa juga. Ini ada juga baca dari artikel, dari Pulau Jawa itu juga banyak yang berkunjung datang ke Sumur Putri hanya untuk mendapatkan air dari Sumur Putri untuk pengobatan dan untuk perekat cinta kasih. Dan waktu itu mulai penasaran lagi kenapa bisa sampai sebegitunya. Dan ada nemuin juga itu ada artikel, di artikel itu menjelaskan bahwasanya kenapa bisa menjadi nama Sumur Putri. Jadi ceritanya adalah ada salah satu warga di saat petang itu melihat sosok, merinding nih kalau cerita, sosok wanita yang berada di dekat Sumur Putri tersebut. Dia nampaknya seperti sedang mandi, dan saat didekati itu menghilang guys. Dan itu juga warga yang melihat itu juga kan cerita gitu kan, akhirnya ada salah satu petugas PDAM juga yang melihat seperti yang sama. Jadi waktu didekati itu sudah menghilang, dan akhirnya sudah banyak ceritanya itu yang melihat, bahkan mendengar ada suara yang mandi setelah didekati, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang mandi, dan itu kebetulan tuh malam hari, seperti suasana petang itu sudah mulai malam hari gitu. Ini sumpah guys, saya cerita gini juga merinding ya. Dan akhirnya ada salah satu warga itu yang bercerita bahwasanya konon pada zaman dahulu kala di situ adalah kerajaan, dan kerajaan itu
Ini ada dua versi cerita ya guys. Versi cerita yang pertama adalah ini. Cerita yang pertama adalah suatu kerajaan memiliki putri di mana putri tersebut diperintahkan untuk memerintah di daerah tersebut. Dan karena ada putri itu dijodohkan dengan laki-laki pilihan ayahnya. Karena si sang putri itu tidak mencintai, ya kalian tahu kan kalau kita tidak mencintai mungkin kan berat. Apalagi seorang perempuan gitu kadang berpikirnya terlalu dengan perasaan. Jadi kalau kita memang gak suka, kita gak ngerti harus gimana. Apalagi kita gak mungkin melawan orang tua. Mungkin keadaan putri itu seperti itu, jadi kita bisa ngerasain kan rasanya gimana, harus memilih yang gimana karena memang gak cinta dan itu dijodohkan. Jadi putri itu tuh bener-bener kecewa. Dia kecewa, bener-bener ngerasa kayak sedih sama orang tuanya, kenapa harus dijodohkan dengan pria yang gak dicintai dia. Dan akhirnya putri itu merenung sepanjang hari. Dia menangis, merenung, dan dia masuk ke dalam sumur itu dan meninggal. Nah, cerita yang kedua adalah kerajaan tersebut, seorang raja memiliki dua putri, dimana dua putri ini besarnya hampir sama ya guys. Dan dua putri ini ada salah satu kayak tamu dari kerajaan itu pria, dimana pria itu masih teman dari bapaknya itu. Si dua putri tersebut mencintai satu pria yang sama. Jadi saudara ini mencintai satu pria yang sama. Dan si laki-laki ini hanya bisa memilih satu putri di antara dua ini, hanya bisa memilih satu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya nanti. Akhirnya si pria ini memilih salah satu dari seorang putri tersebut, dan seorang putri yang satu yang tidak terpilih ini, dia merasa kecewa guys. Dia merasa kecewa karena dia benar-benar mencintai pria tersebut. Dia mencintai pria tersebut sampai akhirnya dia kecewa karena kenapa dia tidak terpilih, kenapa dia bukan pilihan. Akhirnya dia merasa kecewa, dia sedih, sepanjang hari dia sedih, bahkan dia merenung juga. Akhirnya dia masuk ke dalam sumur tersebut dan ini cerita yang kedua. Jadi sumur tersebut diberi nama Sumur Putri. Dan setelah berkembangnya zaman, berkembangnya masa ke masa, sumur ini itu dulunya bisa juga untuk, karena banyak sumber mata air di situ, jadi bisa jadi sumber untuk sumber air di situ kan. Jadi banyak warga yang memanfaatkan itu. Apalagi di saat musim kemarau, ternyata di Sumur Putri ini tidak pernah surut dan tidak pernah habis airnya. Jadi banyak warga yang memanfaatkan sumur itu. Bahkan banyak warga yang meyakini bahwa sumur itu adalah sumur yang benar-benar keramat, sumur yang benar-benar bisa untuk menolong warganya tersebut. Cuma memang gak tahu kenapa ya, karena mungkin memang tempat itu adalah tempat yang benar-benar kita harus kayak hati-hati juga di tempat itu. Jadi saya ngerasa kayak punya perasaan yang kayak kenapa ya, kayak ada rasa di pikiran, padahal saya nggak pernah tahu sebelumnya riwayat tentang sumur itu ya. Cuma kita ngelihat kayak oh ada jembatannya, ternyata pemandangannya seperti ini, bisa nih kita foto-foto di sini. Bahkan saya banyak banget foto-foto di situ juga karena menurut aku view-nya bagus juga, dan ternyata memang kenyataannya seperti itu. Dan kan serem juga ya guys kalau kita berwisata ke suatu tempat tapi kita kadang nggak tahu kenapa ada tempat itu. Jadi perlu juga buat teman-teman kalau kita mau datang ke suatu tempat, jadi kita bisa ngeliat kan tempat itu, oh tempat ini seperti ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga kan, karena saya ngeliat banyak banget warga yang nggak sadar diri. Jadi ada yang buang sampah sembarangan, ada yang nggak ibaratnya nggak memperhatikan lingkungan di situ juga. Jadi kan sesuatu yang itu harus kita jaga juga gitu.
Dan menurut aku cerita ini sangat serem sih, karena kalau kalian datang ke sana dan merasakan itu, auranya benar-benar kerasa banget. Bahkan di situ tuh sering terjadi kecelakaan. Jadi banyak banget yang saya lihat informasinya itu bahwasanya karena jalanannya itu pas dibelokan gitu dan nggak terkadang tuh kayak mata kita tuh kayak nggak kelihatan gitu loh guys, jadi tiba-tiba kayak kebelok, bahkan ada truk yang sampai jatuh juga ke dalam jembatannya itu juga gitu kan. Jadi kayak sering banget jadi kejadian seperti itu. Jadi itu kan jadi tempat yang benar-benar kita harus waspadain ya, bukannya saya menakut-nakuti atau bukannya saya nggak memperbolehkan kalian untuk berwisata di situ, enggak. Bahkan kalau kalian wisata di situ malah saya senang dan saya dukung bahwasanya kalian masih ingin melestarikan dan kalian ingin ngebuat suatu tempat itu tuh jadi tempat yang nyaman. Cuma kalian harus hati-hati karena tikungannya tuh lumayan, karena jalannya juga agak nggak terlalu besar juga dan banyak ada, tapi udah ada palang jembatan kayak gitu, jadi udah mulai agak aman. Karena dulu tuh sampai truk itu sampai masuk ke dalam jurang itu kan, ke dalam jembatan itu kan, jadi kan itu bisa mewaspadai karena itu sudah memang benar-benar terkenal seperti angker kayak gitu. Tapi gak apa-apa guys, kalau buat teman-teman semua yang pengen tahu tempatnya seperti apa itu bisa ya, cuma harus berhati-hati. Dan karena kita nggak tahu kan namanya sesuatu itu seperti apa di diri kita kayak gitu. Cuma memang waktu itu saya benar-benar merasa memang tempat itu memang benar-benar yang saya ngerasa kayak benar-benar ada rasa feeling yang benar-benar berbeda gitu. Dan itu jadi tempat yang menurut aku jadi kayak tempat jadi pelajaran juga, karena waktu itu benar-benar ngerasa kayak yang iseng kayak gitu kan, main yang ke situ, ternyata perasaan itu kebawa terus. Dan akhirnya mungkin ini saya dikasih tahu dari yang di atas bahwasanya saya harus ngelihat, oh ternyata terjadi seperti ini. Karena saya ngerasa kayak ada situasi yang saya ngerasa tuh juga, saya ngerasa di situ tuh sedih gitu, enggak, dan saya nggak tahu sedihnya kenapa. Karena saya ngerasanya adalah saya sedih, oh karena saya udah mau pulang ke rumah gitu kan, udah nggak main lagi gitu. Tapi saya kayak ngerasa kayak ada, saya ini sedih kenapa ya, dan ternyata ini jawabannya. Dan semoga aja kalau memang benar-benar memang Putri itu benar-benar meninggal di situ, semoga aja dia bisa tenang di sana, di tempat yang sudah diberikan tempat kepada yang di atas. Semoga dia tetap tenang di sana. Dan buat warga semua, banyak banget yang sudah menjadi tempat gimana ya, saat bulan puasa tuh banyak banget warga ternyata di situ yang mandi di situ, bersih diri di situ, dan banyak dimanfaatkan warga. Semoga aja kedepannya di Sumber Putri itu jadi perhatian pemerintah, karena saya ngelihat sekarang sudah mulai diperhatikan pemerintah juga di situ. Dan semoga kedepannya jauh lebih diperbaiki lagi, karena banyak yang masih belum sadar akan suatu destinasi wisata yang harus kita jaga meskipun kita pengunjung. Karena menurut saya kita harus benar-benar tuh sadar, meskipun kita pengunjung kita harus juga tahu aturan gitu. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang air sembarangan atau apa, karena kita harus bisa menjaga gitu tempat itu. Dan buat teman-teman semua, bisa main ke sana kapan aja, tapi harus tetap hati-hati karena jalanannya memang seperti yang ada ceritain itu. Dan kalau pengen tahu cerita lengkapnya bisa, seandainya pengen tanya sama warga di sana bisa, atau lihat review-review dari Sumber Putri itu juga bisa. Dan buat teman-teman semua, makasih udah dukung channel aku. Semoga channel aku tetap berkembang dan semakin bagus lagi. Dan buat teman-teman semua, makasih yang udah subscribe, like, and comment. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.